sebelum 2030 udah hancur duluan. Apa gimana sih Ratu Ayu? Yang jelas kita akan disibukkan pada masa perang 5 tahun. Dan disitulah kita berjihad, apakah kita bisa bertahan atau tidak. Kalau kita bisa bertahan, maka kita itu akan masih berlangsung sampai dengan 10 tahun ke depan. Kan? Kurang lebih kita punya waktu 10 sampai dengan 15 tahun ke depan. Tapi dari tahun sekarang mereka sudah mempersiapkan semuanya, baik dari tenaga. Jelas ketika salah satu usaha mereka adalah, yang mereka lakukan adalah ketika bangsa kita dan seluruh dunia mengalami COVID, kita disuntik vaksin. Vaksin itu adalah suatu konektor yang berbentuk chip yang berjalan dan akan terbentuk dengan berjalannya waktu, kurang lebih sampai dengan 5 tahun ke depan. Chip itu akan terbentuk secara alamiah ke tubuh manusia yang sudah melakukan suntik vaksin tersebut. Mau tidak mau, disinilah nanti manusia akan bisa lebih dikontrol, dan yang mengontrolnya adalah negara adikuasa. Dan juga 5 tahun ke depan kita akan mengalami big reset, dan itu juga yang menandakan bahwa manusia bisa atau tidak dikontrol oleh suatu sistem, dan sistem ini juga mengarahkan pada satu sistem, yaitu mata satu. Saya nggak kebayang ya kalau itu benar-benar terjadi ya. Kapan waktunya, apa yang akan terjadi sama dunia di saat itu ketika benar-benar terjadi ya. Apakah kita benar-benar siap? Apakah kita sudah mempersiapkannya? Setengah kehancuran itu orang penuh dengan kebingungan, kita harus ngapain, minta tolongnya ke siapa. Akan ada banyak kebingungan saat itu pastinya kan. Tadi Ratu sempat menyampaikan akan ada 7 letusan gunung sebagai salah satu pertanda ya, fenomena alam. Apakah itu murni memang alam atau buatan? Alam. Itu memang alam ya? Alam. Mungkin nggak sih Ratu kembali memperingatkan ya, bukannya bermaksud untuk teman-teman semuanya ya, bukan bermaksud untuk menakut-nakuti, tapi lebih kepada orang-orang yang ada di area situ tuh lebih bisa bersiap-siap gitu. Si 7 gunung yang akan meletus ini kan pasti akan sangat maha dahsyat ya. Ya. Ini akan terjadi di daerah mana, Ratu? Malang, Banten, Sulawesi, Jogja, Jawa Barat, Sumatera, Bali, Papua, Nusa Tenggara Barat, Jambi. Sembilan, bukan 7. 9. Karena ini adalah gunung-gunung yang berbatasan, hampir menyerupai lingkaran yang mengelilingi pulau Indonesia. Dan aku di sini melihat akan ada 7 seperti piramid ya, bangunan hampir mirip seperti piramid, dan juga seperti situs Gunung Padang
akan ada 7 bermunculan, dan ini sebelum pecahnya Perang Dunia Ketiga. Aku melihat juga di sini nanti akan ada cahaya kilatan yang sangat terang berada di puncak Gunung Padang, dan wilayah lain nanti akan sering mengalami fenomena langit merah. Akan terjadi beberapa fenomena hujan es atau salju di wilayah Jawa Timur, Bogor, Jogja, Bali, dan ada beberapa kobaran api. Sangat ramai di tahun 2026. Angin puting beliung, dan akan ada pergolakan juga dari politik di Indonesia pada masa jabatan sekarang. Aku melihat di sini ada beberapa kapal asing yang akan masuk ke wilayah perairan Indonesia dari Cina, Rusia, Australia. Akan terjadi pecah perang antara Indonesia dan Malaysia di wilayah perbatasan Kalimantan. Ada desakan dari Amerika mendesak kepada Bapak Presiden kita. Dunia politik akan semakin tertekan, politik luar negeri semakin memanas. Nggak bisa nerusin. Oke, nggak apa-apa Ratu. Saya sangat mengerti, pasti sangat melelahkan. Energinya juga pasti kesedot berat banget kan? Bukan takut. Dikasih lihat kehancuran itu yang bikin Ratu takut ya? Karena semakin dekat. Semakin dekat. Ratu tadi kan menyampaikan ada 7 sampai direvisi jadi 9 gunung yang akan meletus ya. Dimana daerah-daerah yang disebutkan memang dekat sekali dengan gunung-gunung berapi. Malang, Semeru, Jogja dan Merapi, Jambi ada Kerinci dan sebagainya gitu. Ratu kan beberapa kali sering ziarah ya ke beberapa makam wali atau ke tempat-tempat yang memang tanda kutip mistis. Kalau di gunung itu, kayak gunung berapi gitu yang punya kekuatan maha dahsyat gitu tuh ada panglimanya nggak sih? Juru kunci penjaga si gunung itu ada nggak sih? Kayak saya di Merapi gitu ada penjaganya kayak gimana gitu. Nah, Ratu tuh bisa berkomunikasi dengan mereka nggak sih? Hampir tiap malam. Hampir tiap malam. Nggak bisa dinego untuk jangan sampai meletus. Kenapa? Kenapa mereka tetap ingin meletuskan? Kenapa nggak bisa dinego untuk ditahan? Sebenarnya meletus itu adalah mereka memberikan tanda akan ada bahaya yang lebih mengancam mereka dibandingkan letusan dari gunung tersebut. Sebenarnya alam memberikan tanda kepada manusia. Bukan berarti alam marah, tapi sebenarnya alam juga butuh doa-doa yang dipanjatkan oleh manusia, yaitu untuk memohon kepada Allah supaya ini gimana nanti ke depannya kita akan menghadapi masa yang lebih berat. Ini bukan tentang bencana alam lagi yang aku bilang,
Ini adalah tentang apa yang terjadi dan terkandung dalam Al-Quran. Apakah manusia itu sadar? Banyak manusia itu yang lupa. Yang mereka cari adalah duniawi, kekuatan. Bukan Tuhan yang mereka cari, Mas. Yang mereka cari, saya pengen kaya, saya pengen punya kekuatan. Tapi mereka lupa sama Tuhan dia. Bukan Tuhan yang mereka cari. Maka aku bilang, ketika kamu memiliki kekuatan, kalau semua orang sakti, negara kita itu tidak akan pernah carut marut seperti ini. Orang pasti akan lebih mementingkan kepentingan orang, bukan hanya mementingkan kepentingan dia sendiri, seperti apa yang terjadi pada politik Indonesia sekarang ini. Mereka lebih mementingkan diri mereka sendiri daripada masyarakat. Sehingga pada masa pemerintahan berikutnya yang terkena imbas. Dan juga saat ini posisinya sudah kepepet, maju kena, mundur kena. Dan itu akan berimbas kepada manusia itu sendiri, kepada masyarakat. Tapi masyarakat hanya mampu dan juga mengomentari, kemudian juga mengejudge. Mereka tidak tahu apa sih sebenarnya yang terjadi. Apalagi sebagai seorang pemimpin yang hanya 5 tahun. Dia hanya sekarang ini menjabat untuk meneruskan kepemimpinan sebelumnya. Dan apa mereka tahu bahwa kepemimpinan yang sebelumnya itu terjadi suatu hal yang memang tidak kita bisa prediksi, kan? Nah itu, yang perlu dibenahi adalah perilaku manusia itu sendiri. Ayolah kita, jangan sampai kita itu menimbulkan pecah belah di dalam Indonesia ini. Seperti yang sudah sebelumnya, kita menjadi satu, kita menjadi kuat karena Bhinneka Tunggal Ika. Sekarang ini mana? Nggak ada. Mereka mementingkan diri mereka sendiri. Sebenarnya tanda-tanda alam itu sudah ada. Tapi balik lagi, manusia ini, apakah mereka sadar? Dan ini bukan lagi tentang masalah bencana alam. Tapi ini ada bencana yang lebih besar yang akan mengancam Indonesia. Apakah masyarakat nanti akan siap ketika kita dihadapkan pada perang? Itu pada kehancuran dunia. Aku melihat seperti itu tuh nggak kuat sebenarnya. Tapi sampai aku jujur aku nggak bisa tidur. Setiap malam aku nangis. Aku selalu ketakutan. Dan kita bayangin ketika nanti itu terjadi, sehingga posisi yang menjabat saat ini kepepet. Dan beliau ini berusaha bagaimana caranya untuk bisa mempertahankan itu. Nyawa taruhannya, Mas. Dan aku melihat itu tadi. Tahukah yang terjadi di Venezuela? Apakah itu nanti tidak akan terjadi di Indonesia? Yang bisa terjadi ya? Itu yang aku lihat, Mas. Itu yang aku lihat. Karena posisinya itu sekarang sudah kepepet. Lalu kalau itu terjadi, bagaimana nasib Indonesia? Itu yang harus dipikirkan. Makanya dibilang tadi, mungkin Prabowo akan jadi presiden terakhir Indonesia ya. Aku tadi kan juga menyampaikan bahwa Indonesia mungkin akan menjadi negara berbentuk kerajaan ya, di mana kemerdekaan dan bentuk republik ini diperjuangkan oleh banyak pejuang. Pejuang-pejuang itu akan marah dan sedih banget gak ya ketika dasar negara ini kemudian berubah. Ada kontak dengan ruh-ruh atau para leluhur dari para pejuang-pejuang itu. Apa yang mereka sampaikan? Karma. Karma yang seperti apa, Ratu?
karma masa lalu yang harus dituai.